Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan. Pertama, saya ucapkan selamat datang di channel saya, Gangsar Jaya Farm. Mudah-mudahan video yang saya buat dan saya upload bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang bisnis yang murah, mudah, dan tentunya menguntungkan, yaitu bisnis budidaya ikan nila. Secara garis besar, budidaya ataupun bisnis ikan nila itu ada dua ya secara umum. Yang pertama adalah budidaya plus pendederan, yang kedua adalah pembesaran. Tapi tentunya di luar dua itu banyak sekali ya segmen bisnis yang bisa dikembangkan dari ikan nila. Oke, untuk fokus kita di pembahasan kali ini seperti yang saya utarakan tadi, yaitu budidaya plus pendederan. Hasil yang diinginkan atau hasil yang dituju dari bisnis pendederan atau bisnis budidaya ini adalah tentunya anak-anak dari ikan nila itu sendiri. Untuk budidaya ikan nila itu sebenarnya tidak terlalu susah ya jika dibandingkan dengan budidaya ikan-ikan lain seperti ikan lele yang diperlukan teknis secara khusus. Sementara untuk ikan nila itu relatif lebih mudah. Yang pertama tentunya yang perlu kita persiapkan adalah kolam ya. Kolam ini bisa tergantung keinginan teman-teman ya, bisa dari beton seperti ini, ataupun dari terpal, ataupun mungkin yang lebih bagus itu sebenarnya dari tanah ya, ataupun kolam yang dibuat dari tanah itu jauh lebih bagus ya. Tetapi ya kembali lagi tergantung teman-teman sukanya ataupun kondisi lingkungannya yang lebih memungkinkan itu seperti apa. Ketika kolam sudah jadi nih, kalau kolamnya sudah jadi, yang perlu kita persiapkan adalah membeli indukan. Nah, membeli indukan seperti ini bisa di tempat-tempat penjualan ikan, kita tinggal beli saja. Mungkin bisa kiloan atau bijian. Sekilo itu biasanya harganya 25 sampai dengan 30. Misalkan kita beli 3 kilo gitu. 3 kilo biasanya isinya 12 sampai 13. Nah, dari 3 kilo itu kita bisa minta ke penjualnya untuk betinanya dilebih banyakkan. Misalkan 13 ekor, betinanya bisa 10. Terus untuk yang perjantannya kita bisa minta 3, itu sudah cukup. Nah, untuk teknis setelah kolamnya siap, indukan ikan nila itu sudah siap, kita tinggal tunggu saja. Kita masukkan indukan yang telah kita beli tadi ke dalam kolam seperti ini. Kita tinggal tunggu, nanti akan berkembang biak sendiri. Nah, untuk perkembangbiakannya itu biasanya ikan nila betina itu ketika bertelur, telurnya itu akan disimpan di dalam mulutnya, di dalam mulut ikan nila itu, sambil menunggu pembuahan dari si jantan. Nah, ketika telur dari ikan nila itu sudah dibuai oleh si jantan, akan diengkami di dalam mulutnya. Itu biasanya kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari. Nah, ciri-ciri ikan yang sedang ataupun sedang mengerami telurnya itu biasanya dia akan menyendiri di sudut kolam ataupun di tempat lain. Nah, setelah 2 sampai 3 hari ketika telurnya itu sudah menetas menjadi ikan, nanti ikan nilanya itu ataupun indukan ikan nila akan mengemburkan ataupun anak-anak yang sudah menetas, anak-anak ikan nilanya sudah menetas itu akan dikeluarkan. Nah, setelah anak-anak ikan itu sudah dikeluarkan, nanti kita tinggal menyerokin aja, kita serokin, kita pindahin ke kolam yang lainnya. Sebenarnya pun kalau misalkan kita dipindahkan juga nggak apa-apa, tetapi yang ditakutkan adalah ikan yang kecil-kecil itu akan dimakan oleh si jantan ataupun indukan-indukan yang lain. Jadi untuk meminimalisasi ikan kecil-kecil itu dimakan, ada baiknya kita pindahkan ke kolam yang lain. Nah, setelah dipindahkan, kolam ataupun ikan-ikan kecil tadi itu siap dijual, biasanya umur 20 hari minimal. Umur 20 hari itu bisa kita jual. Dan untuk ikan nila ataupun indukan nila itu biasanya beranak itu antara 250 sampai dengan 300 ekor sekali beranak. Nah, jadi kan tentunya sangat menguntungkan, bukan? Dan untuk satu indukan ikan nila itu biasanya bisa bertelur
antara kisaran 200 sampai dengan 300 ekor. Ya lumayan banyak ya. Kalau misalkan kita punya 10 indukan kan tinggal kita kalikan saja hasil yang akan kita peroleh. Dan berikutnya untuk pemasaran. Nah, untuk pemasaran cukup gampang ya, apalagi ataupun sekarang ini sudah era digital ya. Banyak grup-grup jual beli. Tinggal kita posting di grup-grup jual beli di Facebook ataupun di media sosial lainnya. Itu banyak peminatnya. Selama ini saya juga menggunakan itu untuk berjualan dan hasilnya juga lumayan banyak, lumayan menguntungkan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi tentang pemasarannya bagaimana. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, bisa berguna, bisa menginspirasi. Dan apabila dikira video ini bermanfaat, bisa dibagikan, bisa di-share ke teman-teman yang lain supaya manfaatnya bisa menyebar ke semuanya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.